Tiongkok, negeri raksasa penuh sejarah, telah menjadi saksi lahir dan tumbangnya banyak dinasti, serta perubahan zaman yang luar biasa. Dari tembok raksasa yang membentang ribuan kilometer hingga kota-kota kuno yang menyimpan kisah masa lalu, negeri ini menyimpan banyak rahasia dan cerita tentang kekuasaan, perjuangan, dan harapan. Namun, di abad ke-20, Tiongkok pernah menjadi ajang pertarungan dua kekuatan besar yang saling bersaing untuk menentukan arah masa depan bangsa. Bukan hanya sekadar perebutan wilayah, tapi juga pertarungan ideologi yang membelah rakyatnya. Bukan melawan penjajah, tapi perang saudara yang brutal antara dua ideologi, dua pemimpin, dan dua visi masa depan. Saudara melawan saudara, teman menjadi lawan, dan seluruh negeri terpecah dalam konflik yang berkepanjangan. Di satu sisi, Partai Nasionalis Kuomintang KMT yang dipimpin Chiang Kai-shek ingin membangun Tiongkok modern yang tetap berakar pada tradisi dan nilai-nilai lama. Mereka percaya bahwa kemajuan bisa dicapai tanpa harus meninggalkan identitas budaya yang telah lama mengakar. Di sisi lain, Partai Komunis Tiongkok (KT) yang dipimpin Mao Zedong menawarkan revolusi total. Mereka ingin menghapus sistem lama yang dianggap menindas dan membangun masyarakat baru yang berpihak pada kaum petani dan buruh. Visi mereka adalah perubahan radikal demi keadilan sosial. Pertarungan ini berlangsung puluhan tahun, mengubah peta politik Asia dan dunia. Perang saudara ini tidak hanya berdampak pada Tiongkok, tapi juga menarik perhatian negara-negara besar dunia yang ikut campur tangan demi kepentingan mereka sendiri. Hasilnya, dua entitas yang sama-sama mengklaim sebagai Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok di daratan utama, dan Republik Tiongkok di Taiwan. Kedua pemerintahan ini terus bersaing dalam diplomasi, ekonomi, dan pengaruh global. Perpecahan ini masih menjadi luka lama yang membentuk ketegangan di Selat Taiwan hingga kini. Setiap langkah militer, setiap pernyataan politik, selalu membawa bayang-bayang masa lalu yang belum sepenuhnya usai. Memahami perang ini adalah kunci untuk mengerti rumitnya hubungan Beijing dan Taipei. Setiap pertemuan diplomatik, setiap negosiasi, selalu dipengaruhi oleh sejarah panjang konflik ini. Dalam perjalanan ini, kita akan membedah konflik, tokoh-tokoh kunci, dan peristiwa penting yang membentuk Tiongkok modern. Kita akan melihat bagaimana keputusan-keputusan besar di masa lalu masih mempengaruhi kehidupan jutaan orang hari ini. Ini bukan sekadar sejarah, tapi drama kolosal tentang kekuasaan, ideologi, dan nasib bangsa. Setiap babak penuh intrik, pengkhianatan, dan pengorbanan yang membentuk identitas Tiongkok saat ini. Kisah ini tetap relevan, bahkan puluhan tahun setelahnya. Generasi muda di Tiongkok, Taiwan, dan seluruh dunia masih belajar dan mencari makna dari peristiwa besar ini. Mari kita mulai menelusuri konflik yang mengubah wajah dunia, menelusuri jejak-jejak sejarah yang masih terasa hingga hari ini. Siapa yang menang, siapa yang kalah, dan mengapa dunia masih merasakan dampaknya? Jawabannya tidak sesederhana hitam dan putih, karena sejarah selalu penuh nuansa. Inilah kisah dua naga dalam satu negeri, dua kekuatan besar yang saling berhadapan dalam satu tanah air. Selamat datang di babak penentu sejarah Tiongkok, di mana masa lalu dan masa depan bertemu dalam satu cerita besar. Awal abad ke-20, dinasti Qing yang telah berkuasa selama ratusan tahun akhirnya runtuh. Kekaisaran yang dulu begitu kuat kini kehilangan pijakan, dan Tiongkok pun memasuki masa kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Runtuhnya dinasti ini meninggalkan Tiongkok tanpa pemimpin yang mampu menyatukan negeri. Tak ada lagi kekuasaan pusat yang kuat, dan kekosongan ini segera dimanfaatkan oleh berbagai kelompok. Negeri terpecah belah, dikuasai oleh panglima perang lokal yang saling bersaing. Rakyat biasa hidup dalam ketidakpastian dan kemiskinan, seringkali menjadi korban konflik bersenjata yang terus-menerus. Dalam kekacauan ini, dua gagasan besar muncul untuk menyelamatkan Tiongkok. Kuomintang, dipimpin oleh Sun Yat-sen, bermimpi membangun republik modern yang bersatu dan kuat, mengakhiri era feodalisme dan kolonialisme. Sementara itu, Partai Komunis Tiongkok, yang terinspirasi oleh revolusi Bolshevik di Rusia, ingin menciptakan revolusi sosial yang dipimpin oleh buruh dan petani, menumbangkan tatanan lama yang menindas. Pada awalnya, kedua kekuatan ini memilih untuk bekerja sama. Mereka membentuk Front Persatuan Pertama, bersatu melawan panglima perang yang memecah belah negeri, dan melawan campur tangan asing yang terus mengancam kedaulatan Tiongkok. Namun, aliansi ini sangat rapuh. Di balik kerjasama, tersimpan kecurigaan mendalam dan perbedaan ideologi yang sulit dijembatani.
Masing-masing pihak diam-diam mempersiapkan kekuatan sendiri. Setelah Sun Yat-sen wafat, kepemimpinan Kuomintang jatuh ke tangan Chiang Kai-shek. Ia membawa partai ke arah yang semakin anti-komunis dan memperkuat militernya. Chiang melihat partai komunis sebagai ancaman besar yang harus segera disingkirkan demi menjaga persatuan dan kekuasaan KMT. Ketidakpercayaan yang menumpuk akhirnya meledak menjadi konflik terbuka. Pertempuran pecah di berbagai kota, menandai dimulainya perang saudara yang panjang dan brutal. Ribuan nyawa melayang, desa-desa hancur, dan rakyat semakin menderita di tengah kekacauan perang saudara yang tak kunjung usai. Dua visi besar, dua jalan yang sangat berbeda, kini saling bertabrakan di satu negeri yang terpecah belah. Perpecahan ini bukan hanya soal politik, tapi juga menyangkut nasib jutaan rakyat Tiongkok yang menanti masa depan yang lebih baik. Dunia pun ikut menyaksikan, bertanya-tanya kemana arah Tiongkok akan melangkah di tengah badai sejarah yang dahsyat ini. Dua tokoh utama muncul di panggung sejarah Tiongkok. Chiang Kai-shek, pemimpin Partai Nasionalis atau KMT, seorang militeris yang tegas dan ambisius. Ia didukung oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, yang melihat Chiang sebagai harapan untuk menahan laju komunisme di Asia. Dengan seragam militernya yang khas, Chiang tampil sebagai simbol kekuatan dan modernisasi, berusaha membawa Tiongkok ke era baru. Di sisi lain, Mao Zedong, pemimpin Partai Komunis Tiongkok, adalah seorang revolusioner sejati. Lahir dari keluarga petani miskin, Mao tumbuh dengan pemahaman mendalam tentang penderitaan rakyat kecil. Ia dikenal sebagai orator ulung yang mampu membakar semangat massa dan memiliki visi besar untuk mengubah nasib bangsanya. Chiang mengandalkan tentara besar yang terlatih, persenjataan modern hasil bantuan asing, serta penguasaan atas kota-kota besar seperti Shanghai dan Nanjing. Ia percaya kekuatan militer dan kontrol atas pusat-pusat ekonomi adalah kunci kemenangan. Namun, di balik kekuatan itu, pemerintahannya penuh korupsi dan ketidakadilan. Banyak pejabat KMT memperkaya diri sendiri, sementara rakyat di kota-kota besar dan desa-desa menderita kemiskinan. Rasa kecewa dan marah pun tumbuh di hati rakyat. Mao melihat peluang di tengah penderitaan ini. Ia mengadaptasi ideologi komunisme agar sesuai dengan kondisi Tiongkok, mengandalkan petani miskin sebagai kekuatan utama. Dengan strategi perang gerilya, Mao dan pasukannya bergerak lincah di pedesaan, menghindari pertempuran besar yang merugikan. Tentara Merah Mao memang kecil, tapi mereka menyatu dengan rakyat. Mereka membantu di ladang, membagikan hasil panen, dan menjaga disiplin tinggi. Hubungan erat ini membuat rakyat percaya dan rela berjuang bersama Mao. Strategi Mao sederhana namun efektif. Menangkan hati rakyat, hindari pertempuran langsung dengan musuh yang lebih kuat, dan serang titik-titik lemah lawan. Ia tahu, dukungan rakyat adalah senjata paling ampuh. Chiang yakin penguasaan wilayah dan kota adalah segalanya, sementara Mao percaya bahwa kekuatan sejati ada pada dukungan rakyat di desa-desa. Dua pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana memenangkan perang. Pertarungan mereka bukan sekadar perang fisik, tapi juga duel strategi, ideologi, dan visi masa depan Tiongkok. Siapa yang mampu menggerakkan massa dan membangkitkan harapan rakyat, dialah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Inilah duel yang akan menentukan nasib Tiongkok, mengubah arah sejarah bangsa yang telah ribuan tahun berdiri. Dua pemimpin, dua jalan, satu takdir bangsa. Perang saudara pun berkecamuk, dan masa depan Tiongkok dipertaruhkan di tangan mereka. Front Persatuan KMT-PKT pecah di tahun 1927 saat pasukan gabungan merebut Shanghai. Serikat Buruh Komunis membantu, tapi keberhasilan ini justru membuat Chiang Kai-shek khawatir. Ia melancarkan pembantaian Shanghai, ribuan komunis dan simpatisan dieksekusi. Front Persatuan bubar, perang saudara resmi dimulai. Komunis yang selamat melarikan diri ke pedesaan, mengubah strategi. Fokus PKT kini di desa, bukan kota. Chiang mendirikan pemerintahan di Nanjing, Dakwedinis. Ansen Fang Badembang di Spirama Andrishmala Sisis Sisainolis. Nsrang tambah ampun. Setelah pembantaian Shanghai, komunis membangun basis di Jiangxi. Chiang melancarkan 5 kampanye pengepungan, yang kelima memaksa komunis mundur. Oktober 1934, 86.000 tentara merah memulai Long March, perjalanan 9.000 km penuh bahaya. Hanya 8.000 yang selamat tiba di Yan'an. Long March adalah bencana militer, tapi kemenangan propaganda.
Kisah ini menginspirasi banyak orang untuk bergabung dengan PKT. Mao Zedong muncul sebagai pemimpin tak terbantahkan. Strategi bertahan hidup Mao terbukti ampuh. Long March menempa tekad dan kepemimpinan komunis. Kini mereka siap bangkit kembali. Saat KMT sibuk melawan komunis, Jepang menginvasi Manchuria, lalu seluruh Tiongkok. Chiang tetap fokus pada PKT, membuat rakyat dan militer geram. Insiden Xianxi 36, Chiang diculik, dipaksa berdamai dengan PKT untuk melawan Jepang. Front Persatuan Kedua terbentuk, perang saudara berhenti sementara. Jepang menyerang besar-besaran, KMT dan PKT bersekutu di atas kertas. KMT menanggung beban perang, PKT memperluas pengaruh di pedesaan. Komunis rekrut anggota baru, bangun basis kekuatan, hindari konfrontasi besar. Aliansi rapuh, tapi memberi PKT waktu untuk tumbuh. Perang melawan Jepang jadi batu loncatan bagi komunis. Setelah Jepang kalah, konflik internal kembali membara. Jepang kalah, Front Persatuan bubar, KMT dan PKT berebut wilayah. Amerika coba menengahi, gagal total. 1946, Perang Saudara kembali meletus. KMT unggul jumlah dan senjata, tapi korupsi dan inflasi melemahkan mereka. Moral tentara KMT rendah, rakyat menderita. PKT keluar dari perang melawan Jepang dengan kekuatan dan dukungan rakyat yang besar. Tentara Pembebasan Rakyat TPR disiplin, strategi unggul didukung Uni Soviet. 1947-1949, TPR melancarkan serangan besar, KMT runtuh cepat. Banyak tentara KMT menyerah atau membelut, kota terbesar jatuh di tangan komunis. Mandat langit pun berubah. 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok di Beijing. Kemenangan total PKT, era baru dimulai. Chiang Kai-shek dan 2 juta pengikutnya melarikan diri ke Taiwan, mendirikan Republik Tiongkok. 2 Tiongkok lahir, RRT di daratan, ROC di Taiwan. Keduanya mengklaim sebagai pemerintah sah. Dunia terpecah memilih siapa yang diakui. Perpecahan ini jadi warisan abadi Perang Saudara. Ketegangan Selat Taiwan pun dimulai. Mengapa perang ini penting? Karena dampaknya masih terasa hingga kini. Kemenangan komunis mengubah peta perang dingin, memicu konflik Korea dan Vietnam. Di dalam negeri, program Mao membawa perubahan radikal dan bencana kemanusiaan. Status Taiwan tetap jadi sumber ketegangan utama antara Tiongkok dan Amerika. Kebijakan satu Tiongkok jadi dilema diplomatik dunia. Selat Taiwan adalah warisan perang saudara yang belum selesai. Kisah ini mengajarkan ideologi, kepemimpinan, dan dukungan rakyat bisa mengubah sejarah. Memahami perang ini adalah kunci memahami Tiongkok dan Asia Timur hari ini.